Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Kota. Inilah Tasya FM bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Selasa pagi ini 21 September 2021 dan bertepatan dengan 14 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di udara di ajang tausiah subuh bersama Maripro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz UG yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita, langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz UG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Maripro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Pasti cara menjaga pandangan menurut Islam 42. Ya, langsung saja Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan kehidupan demi menambah iman dan takwa kita kepada beliau. Begitu banyak rahmat dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Baik itu nikmat yang kita butuhkan untuk jasad kita atau jasmaniah kita, ataupun nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita, ataupun berupa nikmat lain yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Semua nikmat itu Allah berikan kepada kita setiap saat dalam kehidupan kita. Namun persoalannya adalah kadang-kadang kita lupa untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah janjikan setiap nikmat itu Allah tambah kepada kita. Kalau seandainya nikmat itu tidak kita syukuri sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, maka bisa jadi suatu saat azab Allah akan datang dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, maka oleh sebab itu sesungguhnya kita bagi umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah tak lain dan tak bukan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menghentikan segala apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan dalam kehidupan kita, contoh suri tauladan yang baik. Allah pun mengakui akhlak beliau. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kata Allah, dan betul-betul sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik untukmu. Maka tugas kita adalah sebagai umat Rasulullah bagaimana mencontoh perilaku yang beliau tunjukkan kepada kita semua. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang telah berlalu kita telah angkat judul yang sama, yaitu bagaimana cara menjaga pandangan kita menurut agama Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang begitu lengkap, yang mengatur segala sendi kehidupan, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan, muamalah dan ibadah, sosial, politik dan sebagainya. Semuanya Islam mengatur. Begitulah Islam sempurnanya. Jika kita semuanya, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, masyarakat, berkeluarga, ataupun terhadap diri kita masing-masing, kalau seandainya Islam kita jadikan suatu rujukan dalam kehidupan, maka tak ada kehidupan manapun di atas dunia ini yang tersesat dalam menjalaninya. Kenapa? Karena Islam memberikan suatu keselamatan. Tidak hanya keselamatan di dunia, tapi juga sampai keselamatannya itu ke akhirat yang abadi kelak. Jadi oleh sebab itu sesungguhnya di ketika Islam itu kita dalami, kita masuki dengan sempurna, maka itu berarti telah kita patuhi bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan cara totalitas. Kalau seandainya kita masuk ke dalam agama Islam dengan seluruhnya, maka kita akan melakukan apapun yang ada dalam agama kita. Jadi oleh sebab itu Allah juga katakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nggak ada agama manapun di atas dunia ini selain daripada agama Islam yang Allah ridhoi agamanya. Makanya beruntung kita sesungguhnya ketika kita beragama Islam, memeluk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu keuntungan bagi kita, memberikan kita keuntungan dunia sampai kepada keuntungan di akhirat kelak. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, makanya oleh sebab itu, jika kita telah mengetahui apa alasan atau cara bagaimana kita menjaga pandangan kita dalam agama Islam, pada tausiah yang berlalu atau sebelumnya, yang pertama itu caranya adalah senantiasa untuk ingat Allah. Inilah cara pertama yang telah kita sampaikan, bagaimana cara kita menjaga pandangan kita
menurut agama Islam. Suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita berupa mata yang fungsinya untuk melihat. Maka penglihatan itu seharusnya, semestinya, bahkan wajib kita gunakan sesuai dengan hak yang memberikan mata. Kalau yang memberikan mata itu menghendaki penglihatannya kepada sesuatu, maka wajib kita arahkan mata dan penglihatan kita kepada arah yang disuruh oleh pencipta mata. Karena pencipta mata itu melarang kita atau tidak memperbolehkan kita melihat sesuatu yang tidak diperbolehkannya, maka wajib kita untuk meninggalkan penglihatan itu, karena yang menciptakan mata itu tidak memperbolehkan untuk melihatnya. Begitulah mata atau penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Maka cara yang kedua dalam pandangan Islam itu untuk menjaga mata atau penglihatan kita atau pandangan kita adalah menghindari tempat maksiat. Ini kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita melihat dunia saat ini, perkembangan dunia yang begitu pesat, teknologi yang begitu canggih, kemajuan demi kemajuan yang begitu terus menerus terjadi pada dunia. Baik itu dari segi politik, ada suatu kemajuan. Dari segi ekonomi, perkembangan begitu pesat. Dari segi pendidikan, perubahan terus terjadi. Dari segi politik, begitu setiap saat ada suatu pembaharuan. Begitu juga dengan teknologi yang saat ini mungkin telah mencapai suatu kemajuan yang sangat tinggi. Mungkin dahulu hanya bisa, kalau kita lihat secara teknologi ataupun komunikasi, mungkin dahulu orang dulu bisa hanya komunikasi jarak jauh itu mungkin lewat surat, lalu berkirim surat lewat pos mungkin, ataupun titip surat kepada orang lain. Setelah itu gimana? Ada suatu kemajuan, mungkin lewat telepon atau lewat jarak jauh bisa bicara. Setelah itu gimana? Datang lagi kemajuan yang baru lewat handphone atau HP. Mungkin bisa dimanapun dan kapanpun kita bisa nelpon, bisa SMS. Setelah itu gimana? Tambah lagi kemajuan yang lebih canggih. Mungkin pada saat ini kita lihat bisa yang namanya WA ataupun Instagram ataupun apapun bentuknya kemajuan pada saat ini di bidang ekonomi, sosial, politik, dan komunikasi. Begitu saat ini kemajuan demi kemajuan kita tempuh. Tapi begitu pula dengan yang sisi negatifnya. Apa contohnya? Dengan kemajuan komunikasi, alat komunikasi yang begitu canggih pada saat ini, banyak manusia yang salah mempergunakannya. Dengan kemajuan komunikasi itu pun, manusia pada saat ini bisa berjudi lewat online, bisa melakukan suatu zina lewat online, bermacam-macam suatu agenda maksiat yang mereka lakukan yang kemajuan komunikasi yang ada pada saat ini. Ini artinya apa? Salah dalam mempergunakan komunikasi. Makanya dengan adanya komunikasi yang salah dalam mempergunakan, timbul yang namanya maksiat. Dengan komunikasi itu pun, tempat-tempat maksiat pun bisa didatangi dengan pengetahuan yang begitu cepat.
Jadi oleh sebab itu sesungguhnya Islam telah lama telah dahulu memperingatkan bahwasanya tempat maksiat itu mesti dan wajib kita untuk hindari. Padahal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, yang namanya maksiat ini sudah merajalela. Apa itu yang namanya perjudian? Apa yang namanya mabuk-mabukan? Apa yang namanya main wanita, zina dan sebagainya telah ada sebelum Rasulullah lahir ke atas dunia. Itulah hakikatnya Rasulullah mengubah sendi kehidupan, merubah corak kehidupan dari alam yang jahil ke alam berilmu pengetahuan, dari alam maksiat ke alam yang bertobat, dari alam yang serba bodoh ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang begitu musyrik sampai ke alam yang bertauhid. Rasulullah datang dan diutus oleh Allah untuk merubah segala corak kehidupan dari kehidupan yang negatif berpindah kepada kehidupan yang positif. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi cara kedua Islam memandang atau cara menjaga pandangan itu adalah dengan menghindari tempat maksiat. Kalau kita melihat pada saat ini, tempat-tempat maksiat begitu banyak. Apa yang dinamakan dengan diskotik, apa yang dinamakan dengan tempat hiburan, apa yang dinamakan dengan tempat perzinahan, banyak pada saat ini. Bahkan yang sangat kita sayangkan adalah di ketika bulan Ramadan pun, bulan suci pun yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan keampunan, pun juga ada tempat maksiat yang masih buka. Itu bisa kita saksikan. Mungkin kita saksikan di televisi ataupun di media cetak, media massa dan sebagainya. Kita masih bisa lihat bahwasanya masih ada tempat hiburan, tempat maksiat yang masih buka di bulan suci. Ini amat sangat kita sayangkan. Kalau seandainya tidak ada mungkin suatu aparat yang razia waktu itu, mungkin tempat itu masih buka. Dan bisa jadi yang kita ketahui itu, yang kita lihat di televisi itu, mungkin segelumit kecil daripada tempat maksiat yang kena razia di waktu bulan suci Ramadan. Banyak mungkin tempat-tempat yang mungkin tempat itu tidak terjangkau oleh aparat, tetap buka di bulan suci Ramadan di Indonesia ini. Mungkin banyak tempat-tempat itu yang masih berjalan tanpa ada kontrol daripada aparat pemerintahan. Itu amat sangat kita sayangkan. Di bulan suci malah, di bulan Ramadan malah tetap tempat maksiat buka. Apalagi saat ini, maksiat itu tidak harus ketemu dengan orangnya, tidak harus berjalan ke tempatnya, tidak harus menunggu pada waktunya. Tapi pada saat ini maksiat itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun bisa saat ini terjadi. Gimana caranya? Mungkin lewat media elektronik mungkin, ataupun suatu handphone mungkin, ataupun gadget, ataupun media massa sosial. Gampang pada saat ini. Lewat chatting di kamar bisa maksiat. Lewat video call di kamar masing-masing bisa maksiat. Ini salah satu efek
negatif yang ditimbulkan oleh suatu kemajuan. Maka ketika kita salah mempergunakan suatu kemajuan yang kita miliki pada saat ini, maka kemajuan daripada suatu benda yang membuat kita mudah bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Jangankan orang dewasa, anak-anak saja saat ini bisa berbuat maksiat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini amat sangat kita sayangkan pada saat ini. Bahkan saat ini anak-anak pun diberikan handphone satu orang. Masing-masing diberikan handphone. Alasannya mungkin untuk belajar online misalnya. Tapi belum tentu kalau orang tua itu mampu seluruhnya untuk kita berikan kepada anaknya. Kadang-kala orang tua itu nggak bisa mengontrol 100% apa yang diperbuat oleh seorang anak terhadap HP yang kita berikan untuk mereka. Bisa jadi mereka telah melakukan suatu maksiat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini amat sangat kita sayangkan dalam kehidupan kita. Makanya sesungguhnya ketika orang tua itu nggak mampu mengendalikan apa yang dilakukan oleh anaknya dengan apa yang kita berikan untuknya, maka anak ini pun akan bisa membawa sebuah dosa dalam kehidupan keluarga kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi jika mata kita ingin kita jaga sesuai dengan agama Islam, pandangan pengen kita arahkan kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindarilah tempat-tempat maksiat. Apapun bentuk tempatnya, mungkin itu tempat perjudian, jangan ke sana. Tempat di sana tempat mabuk-mabukan, jangan ke situ. Tempat di sana tempat orang berzina, jangan dekati tempat itu. Itu cara daripada menjaga pandangan mata kita. Sebab yang namanya mata ini pada dasarnya dalam kehidupan kita adalah sumber pertama dalam melakukan suatu maksiat. Ini mata. Banyak maksiat itu dilakukan oleh manusia berawal dari mata. Dari pandangannya mereka arahkan kemanapun itu, seperti apapun itu maksiatnya, banyak berawal dari pandangan mata. Makanya mata ini sesungguhnya memang nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Keindahan dunia bisa kita lihat, apalagi pada saat ini. Apapun bisa kita lihat di atas dunia dengan nikmat mata. Akan tetapi kalau mata salah digunakan, tidak kita gunakan untuk Allah dan sesuai dengan aturan Allah, maka lebih baik mungkin orang buta. Orang buta mereka tidak bisa melihat apapun. Jangankan melihat yang maksiat, melihat yang baik saja, yang indah saja di atas dunia mereka nggak bisa. Apalagi melihat maksiat. Maka ada suatu keuntungan mungkin bagi saudara kita, mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu keterbatasan dalam melihat. Salah satu hikmahnya adalah mereka pandangannya, penglihatannya dijaga oleh Allah daripada penglihatan dosa. Selama mereka buta dalam kehidupannya di atas dunia, maka selama itu mereka tidak akan pernah bisa melihat yang namanya dosa. Mereka tidak akan bisa melihat yang namanya maksiat. Mereka tidak bisa melihat suatu kekejian.
nggak bisa lihat suatu keonaran, nggak bisa melihat suatu kemungkaran. Apapun yang menyebabkan suatu dosa, mereka tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia buta. Itu suatu hikmah yang diberikan Allah kepada orang yang mempunyai keterbatasan dalam hal melihat. Jadi setiap kejadian yang ada di atas dunia, setiap kejadian yang terjadi pada kehidupan seseorang, apapun kekurangan yang mereka miliki, apapun keterbatasan yang mereka punyai, ada hikmah yang tersembunyi, yang luar biasa, yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu, jika kita pengen jauh daripada pandangan yang menyebabkan kita salah dalam Allah, salah dalam menjalankan kehidupan, maka hindarilah tempat-tempat maksiat. Apapun bentuk tempatnya, apapun kondisinya, apapun situasinya yang menyebabkan mata kita akan melihat suatu hal dosa, maka jauhilah tempat maksiat. Apalagi pada saat ini tempat maksiat itu kadang-kala ada dimanapun pada saat ini. Nggak hanya di tempat-tempat diskotik, nggak hanya di tempat karaokean, nggak hanya di tempat pacaran, nggak hanya di suatu tempat hiburan. Bahkan dimanapun pada saat ini bisa seseorang melakukan suatu maksiat. Kadangkala di motor pun berdua-duaan bisa maksiat. Kadangkala yang kita sayangkan di masjid, dekat masjid bisa juga orang berani buat maksiat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin, dimanapun Anda berada, jika kita ingin pandangan mata kita, jika ingin Allah tidak azab mata kita di akhirat kelak, maka tempat-tempat maksiat itu wajib kita jauhi. Tempat-tempat yang menyebabkan kita berdosa, yang menyebabkan jauh daripada agama, yang menyebabkan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhi tempat-tempat itu. Dekati tempat-tempat yang diperbolehkan oleh Allah, apalagi yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seandainya selama ini kita hanya pergi ke tempat maksiat, pindahkan arah itu ke masjid. Mungkin selama ini tempat yang kita tuju hanyalah tempat sebuah dosa dan kesalahan. Arahkan ke tempat ibadah. Luar biasa. Tujuannya apa? Agar pandangan mata dijaga oleh Allah, agar pandangan mata dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan menjaga mata kita, kita akan selamat dalam menempuh kehidupan. Makanya ayun itu, mata itu wajib kita jaga. Sebab kenapa? Sesatunya menyebabkan kita terdampak atau terjerumus ke dalam neraka jahanam itu adalah mata kita sendiri. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, kata Allah. Dan betul-betul sungguh bahwasanya penghuni neraka jahanam itu, kata Allah, kebanyakan adalah bangsa jin dan manusia. Yang pertama, mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ketika mata tidak kita gunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah, lantas kita gunakan untuk melihat maksiat, maka siap-siap saja tempat kita adalah neraka jahanam. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dan faedah dalam kehidupan kita.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ugi yang telah menyampaikan kajian tausiah di ruang dengar kita semua. Dan silakan bagi sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung, kita tunggu di 0823 86447487. Assalamualaikum.